Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnati ila yaumiddin wa ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Kaif halukum? Aina al-akhar? Gimana yang lain? Kemarin kita sampai mana? Ikhwan, muqaddimah ya. Insyaallah. Kemarin udah bahas Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala ya. Sekarang kita masuk ke bait. Mengenal huruf hijaiyah. Ketika ingin mempelajari ilmu tajwid atau ingin membaca Al-Quran dengan benar, baik dan benar, maka yang perlu kita ketahui adalah makharij dan sifatul huruf. Mengetahui makharij dan sifatul huruf, imma tatbiq atau imma dengan nazari, dengan teori. Kemudian setelah nazari baru tatbiq. Tatbiq bisa lihat di YouTube. Misalnya contohnya Syekh Aiman, tuh melihat misalnya Syekh Aiman huruf sod, maka akan keluar videonya Syekh Aiman mengucapkan huruf sod. Contohnya Syekh Aiman huruf sya, maka akan keluar Syekh Aiman mengucapkan huruf sya, dan seterusnya sampai huruf hijaiyah yang lainnya. Tuh. Dan antum bisa samakan antara sifat huruf yang antum pelajari di sini dengan sifat huruf yang beliau ucapkan di YouTube tersebut. Pertama, berkata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala, makharijul huruf 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Bahwasanya makhraj atau tempat keluar huruf atau makharij jamaknya dibagi menjadi 17 yang telah dikumpulkan oleh para ulama. Berarti di sini menunjukkan bahwasanya Imam Ibnu Jauzi bukan membuat sendiri, tapi menukil dari ulama sebelumnya. Dan ada ikhtilaf di antara para ulama tentang makharijul huruf. Ada yang mengatakan kurang dari 17, ada yang mengatakan lebih sedikit lagi. Tapi ini tidak mu'tabar. Yang mu'tabar atau yang masyhur sampai sekarang adalah makharijul huruf, tempat keluar huruf adalah 17 yang telah dikumpulkan oleh ulama gitu. Kemudian tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah berserta sifatnya. Nanti baca ya. Ayo, siapa namanya? Antum? Ya, Ihsan nih, fadhal. Iya. Iya, tempat-tempat keluar huruf. Tempat-tempat keluar huruf hijaiyah. Tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah beserta sifatnya. Yang pertama al-jawf, rongga antara tenggorokan dan mulut. Yang pertama makharijul huruf adalah al-jawfu, rongga antara tenggorokan dan mulut. Di sini keluarnya. Nanti Anda jelaskan kenapa keluar dari al-jawf dan huruf apa saja. Ayo. Berkata Imam Jauzi rahimahullah, untuk rongga tenggorokan adalah makhrajnya aliful madiyah, yaul madiyah, waul madiyah. Baik. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala mengatakan dalam baitnya, di jawfin alifun wa ukhtaha wahi hurufu maddin lil hawa'in tantahi. Jadi huruf yang keluar dari al-jawf, rongga antara mulut dan tenggorokan, ada 3 huruf. Namanya aliful maddiyah, yaul maddiyah, waul maddiyah. Bait ke-10 dari matan Jazariyah. Kenapa huruf ini keluar dari al-jawf, ikhwan? Karena huruf tersebut tidak bisa disukunkan maupun ditasydidkan. Makanya kata para ulama, kalau kita ingin mengetahui letak
tempat keluar huruf dari suatu huruf atau dari salah satu huruf, maka kita musyaddidha atau nusakinha. Kita mentasydidkan huruf tersebut atau kita mensukunkan huruf tersebut. Sekarang aliful maddiyah, apakah bisa disukunkan? Bisa nggak? Nggak bisa. Ditasydidkan, bisa nggak? Nggak bisa. Maka dia keluar dari al-jauf disebabkan apa? Adanya huruf mad. Adanya huruf mad yang menyebabkan dia keluar dari al-jauf. Jadi dia nggak berhenti. Mana? Berhenti nggak? Bisa nggak? Ngalir terus. Ayo baca setelahnya. Siapa? Ibnu ya? Dan keluarnya darinya 3 huruf mad. A, alif, maddiyah. Alif sukun sebelumnya huruf yang berharokat fathah. Contoh ma. Contohnya matobi. Dan matobi disebut oleh para ulama mad apa? Mad asli. Disebut dengan mad asli. Makanya ulama mengatakan dalam matan Tuhfatul Atfal, wal maddu asliyun wa far'iyun lahu wa sammi awalan tabi'iyan wahu. Dan mat yang pertama disebutkan oleh para ulama adalah mat tabi'i, yaitu mat asli. Jadi bacanya ma ya, bukan ma. Dan jangan masuk ke hidung. Ma-nya satu harokatnya, antum masuk hidung, 2 harokatnya keluar dari al-jauf. Kaidahnya seperti ini. Setiap huruf mad yang dia diawali dengan huruf yang keluar dari khayshum, dari hidung. Contohnya huruf apa? Mim dan nun. Makanya Imam Jazari rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasannya huruf-huruf gunnah makharijuha di mana? Wal gunnatu makhrajuha al khayshum. Dan huruf gunnah keluar dari rongga hidung. Jadi ketika mengucapkan huruf gunnah yang panjang dengan mad, nun dan mim, harokat pertamanya dari rongga hidung. Harokat kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam keluar dari mana? Al jauf. Contohnya bersih ketika 2, 3, 4, 5-nya. Kalau matobi, maka yang keduanya bersih, jangan keluar dari hidung tapi keluar dari al-jauf. Gitu. Kalau satu harokatnya mungkin nggak dari hidung? Nggak mungkin, karena mim dan nun pasti dia keluar dari khayshum. Karena itu dia khayshum dia sifat dzatiyah atau makhraj dzatiyah. Makhraj yang selalu melekat kepada mim dan nun. Contohnya antum makan. Jadi ada namanya sifat dzatiyah dan nama sifat aridah. Sifat dzatiyah itu sifat yang selalu menempel pada huruf tersebut, bagaimanapun keadaannya. Ada sifat aridah yang kadang menempel, yang kadang enggak. Contohnya seperti iqlab, kemudian idgham. Apakah setiap huruf pasti idgham terus? Enggak kan? Kadang dia iqlab, kadang itu namanya sifat aridah. Kemudian ada sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah itu selalu menempel pada huruf tersebut. Contohnya sifat gunnah. Sifat gunnah. Gunnah itu sautun rahim, suara yang lembut yang keluar dari khayshum. Gunnah ini sifat dzatiyah dari mim dan nun. Ya, sifat dzatiyah. Contohnya antum punya sifat makan. Antum selalu makan nggak? Nggak mungkin antum nggak makan. Kalau antum nggak makan, mati nggak? Mati. Itu namanya sifat dzatiyah. Ya. Tidur. Pasti setiap manusia tidur. Ya. Sifat manusia adalah istirahat. Nggak mungkin manusia nggak istirahat. Ya. Robot saja istirahat. Itu namanya sifat dzatiyah. Kemudian Mas Ibnu. Kemudian wawu maddiyah. Wawu sukun sebelumnya huruf yang berharokat dhamma. Wawunya sukun sebelumnya dhammah. Nah, itu disebutnya namanya wawu maddiyah. Sebenarnya bukan alif sukun yang di atas, alif saja, nggak usah pakai sukun. Ya.
Kemudian ya ulmadiyah sukun sebelumnya huruf yang berharokat kasrah. Contoh aina. Ya di sukun sebelumnya kasrah, maka ini disebut yaul maddiyah atau yang keluar dari al-jauf. Anda minta satu-satu dari antum kasih contoh aliful maddiyah, waul maddiyah, sama yaul maddiyah. Satu-satu saja. Ayo. Satu-satu saja. Gampang. Banyak. Di Al-Fatihah juga ada. Ayo, kasih contoh. Hah? Contoh ayat. Jangan jauh-jauh, jangan ke juz mana. 30 juz. Lihat kaidahnya. Ini udah ada auzu. Cari, jangan ain. Mana? Mana madnya? Ya sebelumnya. Terus cari lagi. Ayo, dua lagi. Yang fathah sama yang dhammah. Itu maghdubi apa? Waul. Iya. Satu lagi. Kasrah. Oh ya. Ayo. Nun. Baik, nun terus. Nun cara bacanya dua ya. Nun cara bacanya dua. Yang pertama dengan izhar, yang kedua dengan idgham. Ini anak kasih ini wawasan. Jadi kita membaca hafaz itu cara dua, di hafaz ada dengan izhar, dengan yang kedua dengan idgham. Yang satu hafaz, yang satu syu'bah, salah. Yang satu syu'bah. Dan yang hafaz izhar itu waqaf dan wasol bacaannya. Jadi cara bacanya ada dua, idgham dan izhar. Izhar ada dua cara. Yang pertama wasol, yang kedua waqaf. Dihafaz ya. Kalau di syu'bah idgham, riwayat lain maksudnya. Tapi masih satu runtun. Masih satu rukun lah. Dan contohkan nih yang hafaz dulu. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Ini waqaf. Yang wasal nun wal qalami wama yasturun. Ya. Kemudian yang idgham nun wal qalami wama yasturun. Nah, seperti itu. Dia temennya, sahib. Dia punya satu guru, gitu ya. Syu'bah ini dia namanya Abu Bakar bin Ayyash. Dia ulama Ahlus Sunnah. Yang dia nyoba-nyoba ke qiraah tapi jadi ulama qiraah juga. Nyoba-nyoba ya. Dia mutafaqih dalam bidang bukan Al-Qur'an sebenarnya. Ya. Tapi dia faqih dalam ilmu syariah, sangat faqih dia. Beda dengan hafaz. Hafaz dhaif di ilmu syariah dhaif. Ya, di ilmu dhaif. Lebih kuat Abu Bakar bin Ayyash atau Imam Syu'bah. Gitu ya. Makanya kalau ada syubhat nih. Ada syubhat. Ini syubhatnya dari orang Ahlus Sunnah sendiri yang belajar ngaji sunnah. Kita baca Al-Quran biasa saja. Hafaz kan dhaif dia. Ya dhaif dalam ilmu apa? Makanya Syekh Utsman Al-Khamis, tahu Dr. Utsman Khamis itu yang pernah ke Indonesia. Beliau mengatakan bahwasanya celaan kepada Imam Hafiz itu adalah celaan dia bahwasanya dia dhaif dalam ilmu yang lain, tapi celaan dia pada ilmu Al-Quran nggak ada.
maka kita mengambil dari Imam Hafiz itu bukan ilmu yang lain, tapi ilmu yang dia thiqah di dalamnya. Nah, apa ilmu apa? Ilmu Al-Quran dan ilmu riwayat Al-Quran. Dan nggak boleh bilang dhaif, nggak boleh bilang dhaif, dia dhaif. Padahal beliau hidup ketika itu masih zaman kemasan. Bapaknya, bapak tiri Imam Asim, itu bapak tirinya Imam Hafiz yang kita baca, Hafiz an Asim, itu beliau termasuk dari tabi'in sighar. Dan Hasim juga dibilang sama ada ikhwan yang baru ngaji, dia bilang dhaif juga. Jadi semuanya dhaif. Kalau dhaif ya udah antum enggak usah pakai bacaan Hafiz an Asim, pakai apa dong? Gitu. Pakai bacaan apa? Ya ada bacaan. Ini saya bacanya 80% di muka bumi ini. Baca pakai Hafiz 80%. Ya, 80%. Jadi kita jangan nabrak gunung, kita yang hancur bukan gunungnya ya. Ini syubhat-syubhat yang sebagaimana syubhat-syubhat juga bahwasannya tajwid ini bikinan Al-Imam Ibnu Jazari. Ya, Anda pernah beberapa kali mujadalah. Ya, mujadalah sama orang yang beliau ini ke muridnya atau ke jamaahnya menyatakan bahwasanya fatwa ilmu tajwid itu udah kami tinggalkan lama. Jadi ditinggalkan. Jadi nggak ada perkataan dari salafun soleh bahwasanya ilmu itu harus ditinggalkan. Malah apa perkataan dari salafun soleh? Semua ilmu harus orang sunnah harus paham semua. Biar kita nggak belajar sama orang di luar sunnah. Ya, malah ditinggalkan. Jadi Anda pernah debat sama orang itu bahwasanya kenapa? Karena tajwid itu bikinan Ibnu Jazari dan Mu'tazilah. Gimana? Ya, tadi Anda udah bawakan kemarin bahwasanya Al-Imam Jazari mengatakan fakun ala nahji sabilis salaf di dalam permasalahan mujma' atau di permasalahan mukhtalif. Jadi Al-Imam Jazari rahimahullah taala mengatakan dalam baitnya bahwasanya ikutilah manhaj atau jalan para salaf dalam perkara ijma' dan perkara yang masih ada khilaf. Berarti penekanan enggak? Kata Imam Jazari itu menegaskan bahwasanya beliau sangat-sangat tegas di manhaj salaf. Ya. Kemudian beliau juga mengatakan wala ya'dil. Bahwasanya janganlah kalian menyimpang dari jalan para salafun soleh. Kemudian beliau mengatakan nahnu muttabi'un laisa mubtadi'un. Sesungguhnya kami ini pengikut bukan pembuat bid'ah. Beliau katakan sendiri dalam kitabnya beliau An-Nasyr fi Qiraati Asyar. Gimana orang mengatakan bahwasanya orang yang baru datang zaman sekarang, yang mana Imam Jazari sudah disebutkan oleh ulama-ulama mutaqaddimin bahwasanya beliau faqih, beliau mufassir, beliau muhaddits, beliau muqri. Kemudian datang orang zaman sekarang hafal Quran aja tidak, kemudian belajar tajwidnya juga, bacaan Al-Quran juga, memble-memble, dia mengatakan bahwasanya tajwid ini bikin Imam Jazari dan Mu'tazilah. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Dia mengatakan yang dimana yang dia tuduh itu mahkotanya ulama salaf dalam perkara ilmu qiraah. Mahkota. Bukan ulama sembarang mahkotanya. Imam Suyuti memuji Al-Imam Jazari. Al-Imam Ibnul Hajar Al-Asqalani memuji Al-Imam Jazari. Ulama sezamannya semuanya hampir memuji Al-Imam Jazari. Bagaimana juga Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Tahu Al-Imam Ibnu Katsir? Ahli tafsir Dimashq. Bukan Ibnu Katsir. Jadi ada Ibnu Katsir dalam ilmu Islam itu ada Ibnu Katsir dua. Ibnu Katsir yang dia perawi Al-Quran, dia hidupnya lebih awal daripada Ibnu Katsir yang ahli tafsir. Ya. Yang dia meriwayatkan dia melewatkan Kumbul dan Bazzi. Bacanya seperti ini. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan ini bacaan ahlu Mekah dahulu. Orang Mekah dulu baca seperti ini. Dan ini bacaan bagaimana orang Quraisy baca. Kita kalau belajar sastra itu semuanya rata-rata dari syair seperti ini. Seperti ya. Dan ini juga yang dipakai oleh Imam Syafi'i dalam qiraahnya. Imam Syafi'i menggunakan qiraat
Imam Ibnu Katsir, dan dia hidup awal daripada Ibnu Katsir. Dan Ibnu Katsir ahli tafsir, dia yang memberikan tazkiyah bil ifta untuk Al-Imam Ibnu Jazari agar berfatwa. Mungkin gak Ibnu Katsir seorang salafiyun memberikan tazkiyah untuk dia berfatwa kepada seorang yang Ibnu Katsir nggak tahu dia manhajnya? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Ulama kibar, ya. Buku-bukunya masih dibaca, masih dipelajari. Mungkin nggak? Ada orang zaman sekarang, ya, dia baru lulus mungkin dari suatu lembaga Islam, dia ngomong bahwasanya Imam Jazari, dia mengatasnamakan saya sunnah. Bisa nggak dia? Bisa. Ya. Dia mau nabrak gunung, sedangkan gunung itu sudah terlalu besar, hancur dia. Ini syubhat. Dan ini keluar bukan dari orang Asy'ariyun, bukan dari orang Sufiyun, bukan dari orang Harakiyun atau Sururiyun. Ini keluar dari orang yang mempelajari sunnah. Ini enggak ada adabnya dia kepada para ulama, Bagaimana dia mengatakan nanti di depan, ketika di Yaumul Mahsyar dia bertemu oleh Imam Jazari, dia bisa bertanggungjawabkan enggak? Karena dia belum menarik perkataan itu. Dia sebarkan perkataan itu kepada jamaahnya. Ya jamaah ya. Nah Ustadz ya. Yang penting bahasa Arab itunya. Ya. Terkadang kalau kita tidak ahli pada suatu bidang, kita comot-comot pendapat. Kira kita pendapat itu emas. Tahu-taunya apa? Kotoran. Bisa lah ngelempar. Nggak boleh ya. Seperti itu. Beliau tidak usah dipungkiri lagi, beliau ujian beliau sangat banyak sekali. Dan ana sebutkan beliau menulis kitab hadis berapa? 15 kutubul hadis dan mustalahnya. 15 beliau tulis. Siapa yang bisa di zaman sekarang? Siapa yang bisa? Ahli qiraat, 10 qiraat, kubro dan sugro, semuanya turuk. Nggak ada yang bisa zaman sekarang. Satu matan qiraah saja itu baitnya 1173 bait. Satu matan qiraah. Ada matan qiraah yang banyak sekali. Salah satunya adalah matan qiraah Imam Ibnu Jazari, yaitu Thaibatun Nasyr. Itu banyak sekali baitnya. Nggak ada yang bisa di zaman sekarang. Sampai orang yang ngomong itu saja, yang menyebarkan, ustadz yang menyebarkan subhat itu saja, dia aja nggak hafal Quran. Tajwidnya masih bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi Anda pernah didengarkan sama ini yang menghina Ibnu Jazari, Ustaz, suaranya. Ya Allah. Dia imam, iyyaka na'budu, menyembah matahari ya. Jadi baik, kita masuk ke kesalahan di mad. Kesalahan di mad ini contohnya apa? Berlebihan, takalluf ya, takallufil mudud ya, berlebihan di memanjangkan mad. Contohnya siapa? Para qori yang tampil di panggung, amaman nas, terus dibaca. Qori di Indonesia rata-rata yang anak sayangkan, mereka nggak mempelajari tajwid. Mereka nggak mempelajari tajwid. Antum tanya al-jauf, apa itu mana al-jauf? Nggak ada yang tahu. Al-jauf nggak ada. Al-jauf nggak ada. Mim dan nun keluar dari mana? Al-khoisyum, nggak kenal mereka khoisyum. Yang mereka kenal apa? Jiharka, nahwan, ros. Yang ini ilmu bukan dari Islam, dari orang kufar, diadopsi dari orang kufar masuk ke Islam. Sebagaimana penelitian Syekh Aiman Rusdi Suhaid hafizahullah ta'ala. Ya. Makanya seorang qori kalau dia ditanya al-jauh saja nggak tahu, aib bagi dia. Antum tahu mana qori dalam kitab usul riwayah? Qori itu orang yang hafal 30 juz mutqin beserta bacaannya dan riwayatnya. Belum sanad, dia belum masuk sanad, belum, masih qori dia.
Dalam pengertian ulama qiraah, qori itu orang yang hafal berapa? 30 juz. Mutqin berserta riwayatnya. Dia tahu nun, hafaz baca berapa. Dia tahu Al-Fatihah, waqaf dalam Al-Fatihah itu ada berapa? Ada waqaf iskan, rom, dan ismam, hafaz. Dia tahu la ta'manna itu bacaannya rom dan ismam. Kalau rom menggunakan torik apa? Ini disebut qori. Kalau di Indonesia jangankan itu, al-jawf saja nggak tahu tanya. Maroti bulu gundah, tingkatan gundah nggak tahu. Tapi kalau antum tanya di orang Mesir yang tampil di panggung, dijawab detail, sedetail-detailnya. Karena mereka sampai di panggung, mereka sudah hafiz Quran dari kecil. Di Mesir itu, ikhwan, anak 10 tahun itu ada yang selesai 10 qiraah. 10 tahun. Kita 10 tahun masih main bola di sini ya. 10 tahun itu di Mesir. Kenapa? Karena pemerintahnya memberikan pendidikan gratis Al-Quran kepada orang Mesir. Gratis. Ya. Di Indonesia kita kalau mau belajar Al-Quran yang bersanad harus daftar ke Mahat ini, biaya masuk ke 17 juta. Gimana orang mau belajar ya? Kita punya kemampuan, setiap manusia punya kemampuan. Tapi yang kita nggak mampu adalah biayanya. Coba pondok-pondok yang bersana sekarang 14 juta. Paling murah itu 10 juta masuk. SPP-nya udah 1 juta ke atas. Oh di Mesir nggak ada. Ya. Karena itu kebijakan. Walaupun negara miskin, lebih miskin daripada Indonesia mata uangnya. Lebih miskin mereka. Tapi mereka memberikan pendidikan kepada warga negaranya gratis. Ya. Bayangkan. Makanya jangan kaget antum dan antum harus minimal Al-Fatihah ya. Jangan kalah masa 10 tahun. Dan orang yang belajar Tuhfatul Atfal itu di Mesir itu anak kelas 1 SD, 2 SD, 3 SD itu Tuhfatul Atfal itu. Namanya aja Tuhfatul Atfal, Atfal, hadiah untuk anak kecil. Ya. Itu qori ya, banyak kesalahannya. Mereka memanjangkan matnya lebih daripada kadarnya. Mat yang paling tinggi adalah mat lazim, yaitu 6 harokat. Atau mat ari juga. Dan yang lainnya. Mat jaiz, mat wajib, mengikuti yang lain yang panjang-panjang. Tapi mereka itu melebihi kadar dari mat tersebut. Sampai 10 harokat, 15 harokat. Ya. Karena nggak belajar apa? Nggak belajar tajwid. Tampil dan disawer. Itu kalau lihat di videonya sawer itu. Orang yang hadir ke acara itu ribuan yang hadir tahsin nih, paling kayak antum ini 4 orang. Tapi kalau hadir kayak gitu sambil ngerokok di masjid. Ana pernah tontonin itu ketika anak ngisi daurah itu di Batam sana. Nah, tampilin itu kepada para satid dan kepada yang hadir tulab itu, kaget mereka. Disawer itu, di pecinya sama kayak disawer 100.000. Bacanya luar biasa, salah. Orang kita itu biasa bahwasanya ustadz yang bagus itu yang di YouTube. Ustadz yang bagus itu YouTube. Bukan yang taksil ilmunya jelas. Dia belajarnya tahapan-tahapannya enggak dari YouTube. Enggak. Dari taksil ilmu dia belajar di mana? Belajar SCDI jelas sampai selesai. Enggak, yang penting di YouTube. Ustadznya di YouTube. Hanya beberapa ustadz kibar itu menyentil jamaah itu. Jangan antum patokan kepada ustadz yang di YouTube. Ibu-ibu senangnya ngundang ustadz yang di YouTube. Ya. Dan ustadz yang lulusan dari mana yang jelas. Dari Madinah atau dari Libya dia belajar jelas nggak diundang karena nggak ada di YouTube. Ya. Bukan ini ya. Banyak para ulama di Mesir itu nggak ada di YouTube. Kita masuk ke selanjutnya. Kesalahannya tadi apa? Terlalu takalluf ya fil mudud. Ini sering banget nih para qori ini. Nggak boleh.
dan nggak boleh disawer, itu sawer nggak boleh. Kenapa para ulama itu dia membahas tentang tingkatan suara yang berbeda, dan ulama itu melarang kayak do, re, mi, fa, sol, si, do, melarang. Karena kalau nggak dilarang begini, malahan ada ini ya, yang kemarin yang rame-rame itu raja-rajaan itu dari mana? Dari Nahdlatul Ulama ya. Dia baca Quran sambil diiringi alat musik. Makanya ulama udah mencegah, nggak boleh tabaqatul sautil mukhtalifah, itu nggak boleh, do, re, mi, fa, sol, si, do seperti nyanyian itu nggak boleh. Nanti kalau dibolehin atau dikhilafin, kebablasan. Ya kayak gitu. Kebablasan. Sampai ya ada videonya. Dia baca Quran sambil ada biolanya. Gimana? Ya, hancur bacaan Quran gini. Ya. Dan bacaan Quran itu luar biasa. Dakwah. Kita bisa menyebarkan dakwah sunnah kepada orang yang bukan sunnah itu dari Al-Quran. Karena Al-Quran masuk ke dalam semua golongan. Dan antum ketika mahir dalam masalah Al-Quran, periwayatan, atau antum punya hafal Al-Quran banyak dan mutqin, kemudian antum punya sanad, itu sangat dihormati oleh golongan-golongan selain salaf. Sangat dihormati. Sangat, antum dicium mungkin kaki antum. Ana punya teman di Mesir itu, Asy'ari semua. Sedikit yang sunnah. Ana satu apartemen Asy'ari semua, Asy'ari Tulen. Antum tahu Asy'ari Tulen? Asy'ari Tulen? Tahu Asy'ari Tulen? Dia berilmu. Asy'arinya berilmu. Beda sama yang ikut-ikutan doang. Ini berilmu. Lebih susah mana? Lebih susah mana? Kayak Ajir, tahu antum yang di Instagram itu? Yang sering bantah-bantah Ustaz Sunnah itu? Videonya Ajir Ubaidillah, atau kayak siapa? Idrus Ramli. Kalau Asy'ari begitu susah nggak? Susah nggak? Ana bisa masuk didawain mereka dari Al-Quran. Mereka hormat semua. Cium tangan enggak. Oh, mereka ke kelas Ana gitu. Sampai Anda mengajarkan ilmu riwayat kepada mereka, karena sebagian mereka ada yang jurusan tafsir. Jadi tafsir itu nggak lepas dari riwayat. Kalau udah masuknya tafsirnya sekelas kayak belajar di Timur Tengah, itu nggak lepas dari, kalau tafsir cuma tafsir kayak UIN gini, enggak, insya Allah si mudah. Nggak bisa masuk. Tapi mereka ngomong gini, Syekh, ilmu antum Masya Allah, tapi sayang antum Wahabi, Syekh. Itu doang. Ya. Karena setiap hari itu diajak ke makamnya Imam Ali. Biar barokah, lebih tersebar. Dan di bawah Ana, itu pusat, di bawah apartemen Ana, Imaroh Ana itu pusat markasnya NU di Mesir. Pusatnya di situ. Tiap sore ada lagu apa ini ya. Bayangin tuh. Ana di situ salaf sendiri. Dan ada teman Ana yang dulu salaf, sekarang udah jadi Asy'ari. Jadi Asy'ari nih. Masih cingkrang. Dia kalau lewat Ana didengerin tuh Habib Jufri sama Habib Umar, dikencengin sama dia. Kalau ada Ana di situ. Ya, seperti itu. Jadi antum bagus sudah di CD. Mantap SD. Kemudian masuk ke Al-Halqah. Al-Halqu. Al-Halqu. Ayat selanjutnya. Siapa? Adib ya. Al-Halqu tenggorokan. Berkata Imam Ibnu Jauzi, kemudian yang dipangkal dalam tenggorokan makhrajnya adalah hamzah dan ha, bait ke-11. Terbagi menjadi dua bagian. Aqsal halq, bagi pangkal bawah tenggorokan, keluar darinya dua huruf hamzah dan ha. Taib, ini bukan terbagi menjadi dua, tiga ya. Tiga. Aqsal haq, wasatul haq, adna haq. Ini hurufnya mudah, hamzah maha. Insyaallah antum mahirun insyaallah. Al-Imam Jauzi rahimahullah taala berkata dalam matanya, "Wa min wasatihi fa'ainun ha'u adnahu ghainun kha'u summa li aqsal halqi hamzun ha'u." Hamzun
Pangkal bawah tenggorokan. Lebih tepatnya nanti di pita suara. Cuman di pita suara ini, Anda nggak tahu pita suara manusia gimana. Anda bukan dokter. Tapi kalau kita punya murid dokter ini bisa tahu pita suara, dia langsung masuk ke sini. Jadi Anda nggak tahu, nggak terlalu paham ini pita suaranya di mana. Kita langsung membahas saja. Yang penting di pangkal bawah tenggorokan, di pita suara. Ya, pita suara. Ini Masya Allah nih, ulama saking detail lah Syekh Aiman ini sampai pita suara, luar biasa. Dulu nggak ada ya, dulu mungkin nggak ada ya, karena nggak bisa ngelihat di sini pita suara gimana. Cuman mungkin dari rasa ya, para ulama luar biasa, Masya Allah mereka. Sifatnya, nah udah tahu makhraj, masuk ke sifat. Sifat hamzah jahar jelas. Jahar apa? Makna secara lughahnya, lughatan jelas ya. Secara istilahan, secara istilah tertahannya udara. Tertahannya udara. Antum udah ujian ya, setengah semester ya? Belum ya? November? Bukan depan. Jadi kalau mengucapkan huruf hamzah jangan ada desisnya. Susah, takil emang, nggak bisa. Kalau ada desisnya luar biasa, ajib berarti makhluknya dia ya. Susah mengucapkan huruf hamzah, ada sisa susah itu. Kecuali ada huruf yang dimana dia sebagian bangsa Arab dia mengucapkan huruf tersebut ada hamsnya, padahal dia sifatnya jahar. Kan lawan jahar apa? Hams, al-hamsu. Didduhu al-hamsu. Lawannya jahar al-hams, mengalir. Berarti kalau tertahan mengalir udaranya. Sebagian qabilah di Arab, dan ini Anda dengar mereka baca seperti ini. Mereka baca huruf yang dimana huruf itu jahar. Contohnya to. Kalau antum dengar syekh dari Mesir, mereka membaca to itu ada hamzah sedikit. Was-samai wat-tariq. Ada hamzahnya. Padahal dia sifatnya jahar. Itu karena apa? Lahjah. Ya, lahjah. Susah udah lahjah itu. Hah? Apa? Salah. Tapi karena dia kalau apa namanya muhadatsahnya setiap hari, dia taunya ada hamsnya sedikit. Ya. Itu Ana pernah berapa kali ya, Syekh Ana itu dia baca itu tonnya ada hamasnya sedikit. Hatta Syekh Ana yang udah qiraat itu sedikit lahjah ya. Tapi tidak terlalu salah fotonya. Ya, yang penting tonnya masih tebal. Gitu. Karena itulah aja. Tapi kalau misal kita tegur mereka, insya Allah nggak ada. Kalau yang nggak belajar ya tetap aja. Ya, yang nggak belajar bacanya kemarin gimana? Orang Arab, ya'udzubillah, ya'udzu. Salah. Ana dulu sama Syekh itu punya, ketika di Jogja sebelum ke Mesir itu, Ana punya teman, itu orang Aljazair dua orang ini kebalap jauh sama kami tahsinnya. Orang Arab mereka. Asli orang Arab. Yang satu dia hijrah. Orang hijrah. Dari bank dia, kerja di bank gitu. Yang satunya anak kayak pejabat di Aljazair. Apa yang nggak bisa mereka lepas? Lahjahnya. Lahjah mereka. Sama mereka sering baca hafaz ke Warsh. Karena Aljazair itu menggunakan riwayat Warsh. Karena mazhab mereka Maliki. Imam Malik membaca dengan Warsh an-Nafi'. Fasabbih isma rabbika la'la. Itu ya. Jadi kalau di Indonesia, kalau Syafi'i harusnya apa? Pakai Ibnu Katsir dong ya. Jangan Ibnu Katsir. Saja ditahu, nggak tahu makro aja ya. Apa yang membaca hafaz mazhab apa? Ahmad bin Hanbal
rahimahullah. Beliau mengatakan sendiri kepada anaknya. Siapa anaknya? Abdullah. Ketika anaknya menanya, wahai imam, kira apa yang kau jatuh cinta? Maksudnya kau cinta kepadanya? Kira Asim. Ya. Dan Imam Ahmad memuji Imam Asim rahimahullah, rajulun khairun thiqatun salihun. Taukid itu, Imam hadis itu. Ya ada orang sekarang bilang dhaif. Imam Ahmad sudah muji ya. Syubhat. Beliau itu buta. Beliau itu Imam Asim itu buta. Tapi beliau itu mulia. Beliau dipuji ulama hadis di Kufah, muji beliau. Sampai ada ulama mengatakan wa kana ahsanun nasi sautan bil Quran. Gak ada manusia yang paling baik suaranya kecuali ini. So Imam Asim buta dia. Buta. Tapi para ulama mengatakan minat tabi'in al-ajillah. Dari tabi'in yang mulia. Karena apa? Bersamanya dengan Al-Quran. Dia mulia, diangkat. Makanya Nabi SAW mengatakan Inna Allah yarfa'u bihadal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat suatu kaum dengan kitab ini Al-Qur'an dan menjatuhkan merendahkan kaum yang lain dengan Al-Qur'an. Makanya insyaallah bersama Al-Qur'an mulia. Ya. Terus sifatnya? Sifat yang kedua, infitah. Infitah. Secara lugah terbuka, secara istilah terbukanya rongga mulut. Tapi nggak boleh terlalu lahap ya. Kemakan nanti lalat. Insyaallah Al-Quran itu mukjizat. Sampai bacaannya saja ada ilmunya. Ya. Itu belum syariatnya ya. Coba antum baca Injil, nggak ada kayak gini. Jahar, Taurat, abi anak kan dia mualaf dia. Jadi ada anak dulu masih megang Injil itu dulu, Injilnya abi anak itu. Ya, bahasa Indonesia, ya nggak ada apa istimewanya ya. Kan dan antum nih salah satu mukjizat Al-Quran. Antum tahu paper nggak? Tulisan Al-Quran ketika diuji live dengan tulisan Injil, tulisan Al-Quran ini ditulisnya 1000 tahun lebih yang lalu ketika pembukuan Al-Quran. Itu doang, nggak ada penulisan yang lain setelahnya. Mungkin penulisan-penulisan yang itu ya. Tapi kalau Injil kadang ada yang 100 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu wahyunya. Ini dari ilmiahnya duniawi ya, gimana akhirnya udah jelas ya. Jadi banyak palsunya. Luar biasa. Makanya nggak ada. Dan antum jangan salah, ada juga orang Mesir itu ortodok baca Al-Quran fasih itu ada. Ini Mesir ya ortodok. Bacaan Injilnya juga kayak bacaan Al-Quran. Sebagian orang Indonesia komen itu, ini Al-Quran yang dibaca ini, padahal Injil yang dibaca. Kemudian istifal. Istifal itu rendah suaranya atau pangkal lidahnya. Rendahnya pangkal lidah atau suara. Apakah hamzah tinggi suaranya atau berat enggak? Bagaimana mengucapkan fathah? Kata para ulama, kalau fathah buka rongga mulung. Kalau kasrah jatuhkan rahang i. Kalau dhammah yang dima musyafatain monyong. Gitu. Nah, ini seperti ini bacaan Nabi SAW. A, I, U. Kita udah belajar bagaimana cara sholat Nabi SAW. Sekarang kita bagaimana cara baca Nabi SAW membaca.
kita praktekkan di sholat luar biasa. Seakan-akan kita bersama Nabi SAW sholatnya. Terus kemudian Yang terakhir, tartib tipis, suara menipis. Nggak tebal, sakil tebalnya. Nggak ada orang Arab mengucapkan hamzah itu oh. Ya. Jadi kalau orang Arab kalau ngomong ya Ahmad, semuanya dengar satu segini. Ya Ahmad. Makanya kalau di Tremco atau di Hafilah, kita itu dengar orang Mesir itu lagi nelpon, kita pakai headset semua. Satu bis itu kedengeran semua. Aibnya semua. Kalau nggak tuh? Nah, berarti fase itu ya, mempraktekkan makhorijul huruf sama si Matur. Kemudian tambahnya syiddah. Tertahannya suara. Tartik lawannya tafkhim. Istifa lawannya isti'ala. Infitah lawannya itbaq. Syiddah maknanya tertahannya suara, lawannya rohawa. Sebenarnya sifat itu aja, cuman ya itu. Kemudian tertahan suara. Oh, caip. Tertahan suara contohnya ma, bukan ma. Ya, suara ma. Kalau misalkan lawan syiddah rokhawah. Apa rokhawah temannya? Teman hamzah apa? Itu rokhawah itu, sebutnya suara yang mengalir. Gitu. Ya, ada suara, ada udara. Mungkin nggak hamzah dia mengalir sedikit, nggak mungkin, susah sakil. Ya, orang Arab nggak bisa dia. Kalau ada orang Indonesia mengucapkan hamzah rokhawah, ajaib berarti dia. Terus kesalahan hamzah. Pertama, menebalkan huruf hamzah ketika bersebelahan dengan huruf tebal. Contoh, Ar-Rahman. Oh, ini banyak nih. Ya, banyak ya. Allah, terlalu lahap. Gimana bacanya? Ar-Rahman. Yang penting jangan dimonyongin. Kalau monyongin, otomatis dia bisa tebal. Jangan dimonyongin. Huruf hamzah monyong atau terbuka tadi? Infitah. Kecuali kalau dia dhammah. Bukan Ar-Rahman. Ini namanya takalluf, berlebihan. Tapi emang sering sampai orang yang belajar tahsin udah lama pun sering jatuh kepada kesalahan ini. Karena emang agak susah. Setelahnya huruf tebal yang bertasydid. Ar-Rahman, ya. Ar-Rahman. Ayo antum. Ar-Rahman. Baca rame-rame. Ar-Rahman. 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 Kita ke A-nya saja, enggak rohnya. Kemudian yang kedua, membaca huruf hamzah sehingga mirip imalah atau seperti huruf E. A'udzu. Boleh nggak? Nggak boleh. Jali kesalahannya, bukan takaluf lagi. Jali. Kalau jali, sholatnya bisa batal. Tapi kalau isti'adzah, ini kan isti'adzah a'udzu, bukan termasuk dari Al-Quran. Imalah apa alif bengkok? Ya, alif bengkok. Imalah sudah ada dari zaman dulu, ikhwan. Dari zaman Nabi.
Contohnya siapa? Qabilahnya Abdullah bin Mas'ud. Qabilahnya Ibnu Mas'ud, dia bacanya Tihi. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqi illa tadhkiratan liman yakhshi. Ya. Quraisy enggak banyak imalahnya. Jadi kalau qabilahnya Abdullah bin Mas'ud dia banyak. Ya. Makanya riwayat itu kepada kita mukhtalif, berbeda-beda. Jadi mukjizat luar biasa. Kalau misalkan antum ada orang Prancis, ada orang Aljazair, dia baca Quran kepada salah satu syekh. Ini mantunya Syekh Isa Al-Mu'sarawi, pokoknya ulama kibar. Orang-orang luar negeri itu baca dengan riwayat yang berbeda. Terus ditanya, antum tahu nggak itu riwayat ini? Nggak tahu Syekh, saya bacanya begini aja. Itu sedang nervous. Orang Indonesia juga kalau ditanya tahu nggak riwayat apa yang dibaca? Ada yang tahu. Kalau yang nggak belajar, bener nggak? Jadi imalah itu emang udah ada dari zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman yang kalau imalah di Hamzah, ya nggak ada juga kalau Hamzah satu harokat ya. A'udzu, nggak boleh, salah ini. Salahnya jali. Terus? Juga membaca Hamzah menyerupai huruf Ain. Oh, ini jauh nih ya. Ra'i tahu jauh makhrajnya juga. Ada nggak ada? Ada. Di dekat ini rumahnya imamnya yaitu Anna jamaah di situ ya bacanya gini. Hamzah dibacain. Ya. Inna a'tayna semuanya ain. Ya. Karena kadang-kadang anak ngambilnya masbuk. Akhirnya kenapa sih gak apa namanya? Gak sholat di sana aja Jumatnya? Aduh. Subhanallah bacaannya. Subhanallah. Ya. Ya jauh. Baik. Malah kalau kita jadi ada ini, ada daurah syatid ketika itu di Roja. Siapa? Ar-Ruhaili itu satu lagi selain Syekh Sulaiman itu? Hah? Iya, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Ini daurah syatid. Kami nanya, Syekh, gimana kalau ada imam di Al-Fatihahnya jatuh ke Hanjali? Fatal. Banyak lagi. Bukan sedikit. Kata Syekhnya, antum sholat. Tetap sholat. Terus antum qodho di rumah. Ya. Antum qodho. Ada imam baca di Indonesia, bacanya Ar-Rahmanir Rahim. Ada. Kalau antum ke kampung-kampung antum, ada. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman ya. Benar Rahman. Ar-Rahman. Kata Syekh, antum qodhonya di rumah, jangan di situ. Nanti antum ditanya kalau di situ. Itu lanjutin sholatnya, tapi qodho.